Selamat datang di channel Kreatif Digital Idea. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara mengganti password user PPOE di Mikrotik menggunakan Telegram bot. Kalau di video sebelumnya kita hanya menampilkan usernya entah itu online atau offline. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana merubah passwordnya ya. Mungkin teman-teman waktu di luar atau sedang setting di klien, lupa password-nya ini apa atau apa, teman-teman bisa langsung ganti menggunakan bot ini gitu ya. Oke, kita akan coba praktekkan ya. Yang pertama, sini sudah saya siapkan ada Mikrotik ya, beserta user-usernya ya. Ada Intan, Joko, sampai dengan Cinta. Kemudian ini juga sudah ada botnya, sudah saya siapkan. Oke, kita coba start. Oke, start ini tidak ada ya karena memang saya tidak, masukkan perintah start di sini. Di sini perintahnya adalah change password user ya. Oke, nah di sini kita akan masukkan kata kunci ya. Kata kunci ini ya minimal 3 lah. Kalau di sini kan ada namanya Agus ya, ada mungkin Agus RT4 atau PS12, ini akan muncul dua-duanya. Jadi kita nggak harus ingat semuanya gitu ya. Ya ingat sebagian aja misalnya namanya Mian, Mudi, atau Joko itu ya sebagian aja nggak apa-apa, bisa dimasukkan. Contoh Agus gitu ya. Nah di sini akan muncul 2 karena di Mikrotik user-nya ada 2 gitu ya, Agus. Di sini ya untuk Agus RT4 sama Agus RT7 ini ada password-nya sendiri-sendiri ya. Mungkin yang ini ya, Agus RT7 ini ya, kita coba ganti, suka gantian kita ganti dengan password baru gitu. Kita pilih yang Ragus RT4, RT7 ya, Ragus RT7, kita tinggal klik user-nya Agus RT7, masukkan password baru. Kalau tadi password-nya di RT7-nya suka gantian, kita akan ganti password baru gitu ya, password baru. Oke, setelah kita masukkan password barunya, kita akan diminta konfirmasi. Apakah sudah sesuai dengan ini? Kalau sudah sesuai, kita tinggal klik OK. Nah, setelah password berhasil dirubah, di sini pasti akan berubah. Nah, ini ya, Agus RT7, di sini menjadi password baru. Nah, di sini di lognya juga ada konfirmasi ya. Ini user yang masuk ke REST API, menggunakan REST API, ini juga diganti by Script 99 ya, by user ini gitu ya, karena ini yang saya pakai di sini. Oke, mungkin prosesnya seperti itu di Telegram bot-nya, kemudian bagaimana skripnya? Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, sebelum kita bahas ke sana, kalau kemarin hanya menampilkan user, otomatis teman-teman usernya untuk apa itu nge-remote Mikrotik ini, privilege-nya hanya viewer bisa ya, karena hanya menampilkan. Tapi di sini kita ada merubah password. Jadi, jangan lupa untuk privilege user yang kita gunakan di Telegram bot ini pastikan privilege-nya full gitu ya. Jadi nggak hanya view tapi full, supaya nanti si user ini bisa mengganti password di Mikrotik gitu ya. Oke, sekarang kita bahas di sisi skripnya. Seperti biasa ya, saya pisahkan, ini ada 3 file, file router, di sini ya, apa itu, coding yang menghubungkan AppScript ini dengan si router ya. Kalau kemarin hanya satu, yakni get aja, sudah saya masukkan di fungsi request routernya. Nah, kali ini ada beberapa fungsi ya. Kalau get hanya meminta data, kalau put memasukkan data baru ya. Misalnya nanti teman-teman, aku mau masukin user baru nih. Nah, berarti teman-teman formatnya pakai put ya, bukan pakai get. Kalau get hanya mengambil data, put memasukkan data baru. Kalau patch ini mengganti data yang ada. Nah, karena kita sudah ada password-nya, kita mau mengganti password-nya, berarti kita menggunakan change data router. Kemudian del data untuk menghapus data, misalnya teman-teman mau menghapus user-nya siapa gitu ya, jadi nanti fungsinya menggunakan del data router gitu ya. Kemudian di sisi code, code ini adalah beberapa fungsi bantuan ya, fungsi bantuan di sini Telegram bot token, jangan lupa tokennya botnya dimasukkan di sini, kemudian di sini ada property script ya, property service di sini untuk menyimpan, menyimpan value sementara gitu ya, entah itu dari sisi user atau dari sisi proses gitu ya, kan disimpan sementara di property service. Kemudian di sini ada set temporary data, kemudian get temporary data, mendapatkan data temporary yang disimpan di property service, dan kemudian yang terakhir
delete temporary data ya. Karena semuanya itu disimpan di property service, ya terakhir setelah proses ini selesai, kita harus menjalankan fungsi untuk menghapus temporary data tersebut, biar tidak menjadi apa ya, bug di sini gitu ya. Oke, kemudian di sini ada fungsi get user PPOE, ini sama seperti yang di video sebelumnya yang apa itu, menampilkan user itu ya, seperti ini, tapi di sini ada tambahan keyword ya, keyword. Keyword ini, mencari user berdasarkan inputan tadi. Tadi kan ada inputan masukkan kata kunci ya, di sini kita menggunakan keyword ya, biar enggak apa itu, memasukkan semua username, hanya beberapa, misalnya kita mau menampilkan Agus, atau kita hanya tahu user-nya Sinta atau Joko gitu ya. Jadi nggak harus mengetik lengkap, karena biasanya username itu unik gitu ya. Agus bla bla bla, Sinta bla bla bla, Joko bla 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 gitu ya. Jadi kita tanpa harus mengingat bla blanya, kita hanya mencari kata kuncinya Agus, Joko, itu sudah menampilkan user-nya. Makanya di sini kami menggunakan regex ya, untuk mencari beberapa user yang sesuai. Oke, di sini ada get user menggunakan get data router ya. Get data router ini ya sama memanggil fungsi get data router yang ada di sini. Ini langsung untuk mendapatkan apa itu, user-user-nya semua, kemudian diolah ya. Kemudian di sini ada get ID, ya, get ID dari username. Kenapa get ID ini dibutuhkan? Karena, semua proses di Mikrotik ketika kita mau merubah atau apa, itu lebih mudahnya menggunakan get ID ya. Jadi ID-nya apa, itu yang kita rubah value-nya, password-nya kah, username-nya kah, profilnya kah, ya itu ya. Jadi di sini yang kita gunakan adalah get ID. Kemudian change password user lah, ini proses ini adalah proses, merubah password dari username tersebut. Kemudian ada fungsi send message ya seperti biasa, fungsi adisional untuk Telegram bot mengirim pesan biar kita nggak mengetik bolak-balik gitu ya. Kemudian ada edit message ini untuk mengedit, Telegram bot yang menggunakan inline keyboard gitu ya, biar lebih menarik, lebih profesional. Jadi setelah inline keyboard tadi itu diklik, otomatis inline keyboard-nya akan dihapus gitu ya. Kemudian set webhook, ya pastinya set webhook ini penting ya, karena untuk mensinkronkan antara AppScript ini dengan Telegram bot teman-teman. Sekarang kita masuk ke proses di Telegram bot-nya. Oke, di sini ada fungsi do post ya, seperti biasa fungsi do post adalah pintu awal ya, pintu awal masuk. Semua pesan yang dikirimkan di Telegram bot pasti akan diproses, dari fungsi do post ini. Oke, konten, chat ID, teks untuk mendapatkan chat ID dan teksnya. Kemudian kalau apa itu, callback-an dari inline keyboard, dia akan handle callback query. Apabila berupa teks biasa akan handle keyword input ya. Di sini handle keyword input, di proses tadi yang saya jelaskan di depan, itu ada memasukkan password sama kata kunci. Jadi ada 2 ya. Kita mengetik biasa itu hanya 2, mengetikkan apa itu, kata kunci dan password baru. Kemudian yang terakhir ini apabila tidak dua-duanya ini, ya berarti kalau berawal dengan garis miring, berarti teman-teman memasukkan perintah ya. Perintah apa? Itu diawali dengan menggunakan garis miring. Oke, di sini ada state ya. State ini ya untuk apa itu, menahan proses ya, atau apa itu ya, membatasi proses ya. Kalau state-nya bukan awaiting keyword, berarti yang dimasukkan adalah tidak ada apa itu, tidak ada proses apa-apa ya, kalau state-nya ini tidak awaiting keyword. Tapi kalau state-nya awaiting keyword, berarti yang dimasukkan teman-teman itu merupakan kata kunci. Kemudian apabila state-nya ini awaiting new password, berarti yang teman-teman masukkan itu adalah password barunya, gitu ya, membacanya seperti itu. Kemudian apabila berawalan dari garis miring, berarti ini merupakan dari perintah handle command ya, perintahnya apa. Karena biasanya Telegram bot itu, satu Telegram bot itu banyak perintah. Kalau di mana itu, di remote mikrotik itu biasanya ya ada tadi, list user, ganti password, isolir atau cookies gitu ya. Nah, seperti contoh ini. Ada change password, ada isolir, ada cookies, ada list user. Kalau berawalan dari garis miring tapi tidak ada di list ini, berarti tidak ada perintah yang sedang disiapkan gitu ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan. Kalau yang tadi saya kirimkan change password user, mungkin teman, waduh terlalu sulit nih, terlalu panjang. Ya teman-teman bisa modifikasi sendiri. Yang penting yang ditulis di sini dan yang dikirim di Telegram bot itu
sama. Oke, kemudian handle change password ya. Jadi ketika di sini apa itu, eee, merupakan perintah change password, otomatis yang dijalankan adalah fungsi handle change password. Dimulai dari sini gitu ya, proses dari change password-nya. Kemudian ini menjalankan fungsi change password, fungsi ini menjalankan apa aja? Yang pertama dia akan mengirimkan masukan kata kunci user yang akan diganti, gitu ya. Kemudian setelah itu, fungsi ini juga akan, membuat set temporary data ya, statusnya diganti menjadi awaiting keyword. Jadi dia akan menunggu, kata kunci yang dikirimkan ya. Jadi dia juga ngirim apa itu, kata kunci, masukan kata kunci, tapi dia juga menyiapkan, status awaiting keyword. Jadi ketika, teman-teman atau penggunanya membalesnya dengan kata kunci, otomatis dari state ini akan membaca di posisi nomor 2 ini ya. Nah ini, di awaiting keyword ini ya. Kalau di state-nya kan sudah dirubah menjadi awaiting keyword, otomatis inputan yang di-input-kan teman-teman itu adalah handle keyword input. Nah ini dijalankan di mana? Ini, di bawahnya lagi ya. Jadi, setelah di-input-kan tadi kan memasukkan nama Agus gitu ya. Nah, dia mulai memproses nih, dari Agus itu dia mencari username. Username Agus itu ada berapa sih? Dia menjalankan fungsi search username. Search username ini fungsinya di mana ini? Di bawah, ya. Jadi search username itu menjalankan ini, di sini, ya. Di sini akan mencari user-nya itu dari get user PPP, ya menjalankan fungsi get user PPP, fungsi ini ada di mana? Ya di sini tadi, get user PPP. Itu ya. Nah ini Guide PPT menjalankan fungsinya Guide Data Router mendapatkan router untuk mendapatkan user-nya. Kemudian mencari keyword, menampilkan sesuai dengan keyword-nya yang disampaikan yang ditulis tadi ya, misalnya Agus ya yang ditampilkan hanya yang sesuai dengan Kak Agus, kemudian dikembalikan. Apa itu yang didapatkan tadi dikembalikan, jadi nggak semuanya yang sudah diolah aja dikembalikan ke sini, gitu ya, di username. Jadi kemudian di sini apabila username itu ada satu ada 2 baru diproses di send username keyboard. Jadi yang dikirim ini berupa inline keyboard ya. Nah, apabila keyword yang disampaikan tidak ditemukan, otomatis si bot akan menjawab, "Tidak ditemukan username yang sesuai dengan kata kunci tersebut." Kemudian datanya dihapus lagi. Prosesnya seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah mengirimkan berupa inline keyboard gitu ya. Di sini kan menjalankan fungsi ini, ya. Ini ada keyboard, username, map, dia membentuk sebuah keyboard dari beberapa username tadi, kemudian ada kirim pesan juga ya, karena di inline keyboard itu ada, apa itu, judul yang dikirimkan, pilih username yang akan diganti password. Jadi kayak tadi Agus gitu ya, ada 2 username, ya kita tinggal milih mana yang mau kita ganti. Setelah kita klik salah satu username tadi, karena itu berupa inline keyboard, otomatis kembaliannya menjadi callback query gitu ya. Jadi yang handle sudah ini, bukan lagi yang ini, tapi yang ini ya, handle callback query. Handle callback query di mana fungsinya? Ini di bawah gitu ya. Jadi ini berbeda ya, karena kalau handle callback query ini data yang dikembalikan pasti sudah benar gitu ya, nggak mungkin berbeda, nggak mungkin ada kesalahan manusia, karena bukan ketikan manusia biasa gitu ya, tapi data yang dikembalikan dari sistem. Oke, di sini ada beberapa variabel yang dibutuhkan, ada chat ID, ada message ID, ada data, kemudian ada status gitu ya. Kemudian di message ID ini, kami gunakan untuk menghapus itu tadi ya, menghapus inline keyboard-nya biar lebih profesional ya. Di sini ada saya tambahkan edit message, chat ID-nya, kemudian ada message ID-nya. Oke, di sini ada status, statusnya get temporary data ya, status yang terakhir apa. Kalau yang dikirimkan itu berupa, apa itu, hasil pemilihan username, berarti awaiting username selection gitu ya. Jadi memilih, setelah yang dipilih benar, otomatis dia akan merubah di sini menjadi, mengirim pesan jadi masukkan password yang baru apa gitu ya. Kemudian ininya diganti menjadi awaiting new password. Menunggu menunggu password yang baru. Nah, apabila setelah klik tadi kita kan masukkan password baru nih. Nah, password baru itu berupa teks biasa lagi, otomatis yang menjalankan ya yang ini. Kalau tadi berupa inline keyboard,
Kalau yang teks biasa yang memproses ya ini lagi. Nah, kalau yang ini tadi keyword ya kata kunci untuk mencari username. Nah, kalau sudah mengirimkan password berarti yang dikerjakan yang ini. Itu ya. Ini dikerjakan yang ini untuk disimpan lagi username-nya apa ya. Kemudian kita apa itu di bot ini akan melakukan konfirmasi ya, send konfirmasi keyboard. Jadi send konfirmasi keyboard ini juga ada bentuknya sendiri ya. Kita membuat keyboard sendiri oke atau NOK gitu ya. Di sini menampilkan apa? Ya ini menampilkan apa itu username, new password-nya apa, kemudian set statusnya ini diganti dengan awaiting confirmation ya. Kemudian, membuat lagi set temporary data untuk menyimpan new password. Oke, setelah ditampilkan di sini, teman-teman di user tadi kan memilih ya, oke atau tidak. Karena ini juga berbentuk inline keyboard, ya otomatis yang mengeksekusi ini lagi gitu ya, bukan yang ini lagi, gitu ya. Oke, kita turun ke bawah, kalau tadi awaiting username, gitu ya, kalau awaiting username berarti apa itu memasukkan password baru. Kemudian ketika awaiting new password berarti menunggu password yang baru gitu ya, kemudian di sini awaiting confirmation. Tadi kan sudah ketika mengirimkan awaiting new password di sini. Nah ini kan handle new password otomatis ini dirubah menjadi awaiting confirmation statusnya gitu ya. Jadi ada 2 nih yang handle new password tadi, merubah statusnya menjadi awaiting confirmation sama, temporary data untuk menyimpan new password. Oke, kalau apa itu si pengguna memilih oke, otomatis dikerjakan oleh ini gitu ya. Kalau tidak no, berarti meminta memasukkan password yang baru, awaiting new password. Oke, setelah ini proses berjalan selesai, yang ini oke ya, username mengambil dari temporary data tadi di property service, new password juga, mendapatkan data dari property service. Kemudian mencoba untuk change password user ya, ini mulai dia menggunakan fungsi yang di sini tadi, yang change password tadi. Ini ya, yang password user menjalannya di sini ya. Di sini kan membutuhkan username sama new password. Kita dikerjakan fungsi yang ini ya. Dia memproses merubah, data username di mikrotiknya. Kalau berhasil otomatis si bot akan mengirimkan password berhasil ya, tapi kalau gagal atau apa, si bot juga akan mengirimkan gagal mengubah password ya, pesannya apa gitu ya, biasanya seperti itu. Kalau knock berarti, pengguna diminta untuk memasukkan password baru, kemudian kalau semua sudah selesai, jangan lupa ini ya, ini juga akan diproses juga menghapus temporary data biar tidak menjadi bug ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Di sini tadi kita membahas bagaimana merubah password dari username gitu ya. Mungkin ke depannya nanti ada bisa mengubah profil, kemudian menambahkan user baru, menambahkan profil baru juga bisa. Mungkin kalau teman-teman ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar atau ingin, minta tutorial apa gitu ya terkait seperti ini, kalau nanti kami bisa membuatkan, ya insya Allah kita akan buatkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat, silakan diinfokan ke teman-temannya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya nanti ketika ada video baru sudah ada notifikasi ke teman-teman. Terima kasih.